Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan tidak lupa pula kita junjungkan salawat serta salam kita kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada hari ini. Berdirinya saya di sini ingin menerangkan keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa di setiap bulan suci Ramadan, seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita sekalian. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana yang telah diwajibkan atas Allah, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita semua bahwa kewajiban berpuasa di setiap bulan suci Ramadan itu bukan hanya kepada kita saja, tetapi sejak umat-umat sebelum kita atau umat Nabi Muhammad SAW. Adapun latar belakang orang yang berpuasa itu adalah mencetak manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Setengah daripada keutamaan orang yang berpuasa ini mendapat dua kegembiraan, yaitu kegembiraan di waktu berbuka dan kegembiraan di waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menunaikan ibadah puasa suatu saat nanti akan menyebabkan dirinya sendiri diampuni dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Dan apabila orang tersebut meninggal di bulan Ramadan telah berakhir, maka dia kelak di hari kiamat akan datang dengan keadaan bersih dari segala dosanya. Dan di tengah bulan suci Ramadan yang suci ini, lebih baik kita memperbanyak ibadah seperti sholat, berzikir, dan bersolawat, terutama mengerjakan sholat. Sungguh sholat adalah sarana untuk mengadakan komunikasi antara hamba Allah dengan Haliknya yang hakiki. Baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun yang miskin, semuanya sama di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, maka seseorang akan menjadi baik perilakunya dan waktu-waktunya akan menjadi baik dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Sungguh di dalam Islam, salat memiliki tempat yang paling istimewa dibandingkan ibadah yang lain. Karena salat adalah pilar agama Islam. Tanpa salat maka Islam tidak akan tegak. Sungguh, salat adalah ibadah kewajiban yang diturunkan kepada Rasulullah tanpa perantaraan siapapun pada malam Isra Mi'raj. Sungguh, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sebelum beliau menghembaskan nafas yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus salat wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Sungguh bagi umat Islam, salat adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Selagi nyawa kita melekat di badan, maka dilarang bagi seorang muslim untuk bermalas-malasan dalam mengerjakan salat. Dan bagi orang yang di dalam medan perang pun wajib mengerjakan salat dan tidak boleh meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan di sini juga saya ingin beritahukan 4 golongan yang dirindukan surga. Siapa saja 4 golongan tersebut? Rindunya surga kepada 4 golongan tersebut ibarat seorang pemuda yang sedang kasmaran rindu ingin bertemu dengan orang yang dirindukannya di mana saja, kapan saja, yang diingat hanyalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan,
malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian. Siapa saja empat golongan tersebut? Empat golongan tersebut yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang menjaga lisannya, dan yang terakhir adalah orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ismi Cantika, go to Rita's house for playing, but Rita played with Lily. If you want can speak some like me, let's enter to Aiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.